saya tidak akan pernah mau dipoligami dan saya akan lebih memilih untuk bercerai. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel with me Elkin atau Kinshal Karim. Kali ini gue nggak pengen bahas mengenai games atau organisasi, tapi aku pengen bahas mengenai poligami. Poligami itu adalah perintah dalam Al-Quran. Ada dalam Quran surah An-Nisa ayat 3. Yang potongan ayatnya itu seperti ini. Fankihu ma qabalakum minan nisa imathna wa thulatha waruba. Jadi yang artinya fankihu maka nikahilah ma qabalakum minan nisa di antara kalian wanita-wanita yang baik, masna 2, wasulasa 3, waruba 4. Nah, jadi ini yang biasanya dalil-dalil yang dipakai oleh kaum laki-laki untuk melegalisir bahwa mereka itu bisa berpoligami. Kalau aku membaca secara kaidah usul fikih, teman-teman, ada kaidah usul fikih yang berbunyi seperti ini. Al aslu fil amri lil wujubi. Segala sesuatu yang menunjukkan amr atau perintah itu maka hukumnya adalah wajib, mengandung kewajiban di dalamnya. Coba kalau kita lihat secara nahu, fankihu itu adalah fi'il amr, teman-teman. Maka di sini kalau misalkan kita menganut kepada usul fikih yang tadi, maka sebenarnya hukum poligami itu wajib. Jadi jika laki-laki itu tidak berpoligami, maka dia berdosa karena itu hukum wajib kan. Oke, tapi gak usah panik dulu, teman-teman. Jadi memang Allah itu tuh akan menurunkan kembali surah selanjutnya yang nanti akan menasihkan surah An-Nisa ayat 3. Maka lanjutannya adalah fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Maka apabila kamu tidak mampu berlaku adil, kamu takut tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah satu saja. Nah, di sini juga menasihkan dalil yang sebelumnya bahwa perintah poligami itu merupakan suatu kewajiban. Kemudian perintah Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menyakiti istri itu juga dipertegas lagi dalam Quran surah An-Nisa ayat 129. Walan tastati'u ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Yang artinya bahwa dan kamu tidak akan sekali-kali mampu berlaku adil di antara istri-istri kamu. Oke, teman-teman, itu bukan aku yang bilang loh bahwa seorang laki-laki itu tidak akan mampu untuk berlaku adil, tapi ini ayat Al-Quran. Nah, jadi kembali bahwa poligami itu tidak diwajibkan. Terus ya, kita lihat bagaimana poligami diatur dalam hukum di Indonesia. Mengenai alasan berpoligami, hukum positif pun sudah mengaturnya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4 Ayat 2, Junto, Pasal 41 huruf A, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 57, itu telah menentukan bahwa seseorang hanya dapat diizinkan untuk berpoligami apabila 1. Istri itu tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. 2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Dan 3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Kemudian syarat-syarat berpoligami itu juga telah diterapkan atau ditetapkan dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Junto Pasal 1 huruf B, huruf C, dan huruf D Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Junto Pasal 55 dan 58 Kompilasi Hukum Islam, yakni A. Adanya persetujuan dari istri-istri atau istri. B. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Dan C. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Jika 3 syarat ini terpenuhi, maka seorang laki-laki dapat diizinkan berpoligami dalam hukum positif di Indonesia. Sedikit sharing, teman-teman. Jadi aku pernah ikut kajian feminis tentang poligami dan aku menanyakan pendapat mereka. Mbak, kalau misalkan Mbak besok suaminya mau berpoligami, apa pendapat Mbak? Aku menanyakan begitu, teman-teman. Dan jawabannya begini. Kalau
kalau dia ditanya setuju apa tidak setuju mengenai poligami, maka dia akan menjawab netral. Tapi kalau ditanya dia sendiri yang akan dipoligami, maka dia jawabannya, saya tidak akan pernah mau dipoligami dan saya akan lebih memilih untuk bercerai. Dan kebanyakan feminis itu kontra terhadap poligami, teman-teman. Nah, jadi teman-teman kan sudah membahas dari sisi perspektif hukum Islamnya tadi seperti apa, kemudian dari hukum positif di Indonesia seperti apa. Kembali, kalau misalkan saya nih, aku pribadi kalau misalkan ditanya, kamu setuju nggak kalau misalkan besok suami kamu mau poligami? Aku tinggal jawabannya gini, tergantung keadaan pada saat itu. Kalau misalkan pada saat itu keadaannya aku memang tidak bisa melayaninya sebagai seorang istri, tidak bisa memberikan keturunan, kenapa aku harus menolak poligami? Padahal Allah menganjurkannya kalau memang aku tidak bisa memenuhinya. Tapi kalau misalkan aku bisa memenuhi kewajiban aku dan dia masih tetap berpoligami, ya aku tidak setuju. Aku tinggal jawabnya seperti itu. Nah, kalau teman-teman sendiri gimana pendapatnya mengenai poligami? Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.